Kali ini kita bersama dengan Ustadz Muhtadin. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP IT Assalam ABSP Assalam Boarding School Pekalongan ya. Oke Ustadz, hari ini adalah KBM pertama ya untuk daring. Gimana Ustadz? Hari ini untuk aktivitas guru masih penyiapan untuk pembelajaran daring karena proses KBM-nya itu belum dimulai. Kalau biasa tatap muka itu kan ada MPLS ya. Kalau dulu MOS itu ya, masa orientasi siswa. Ini masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Menghilangkan image MOS yang dulu agak serem dan sebagainya. Pemeluncuran gitu ya. Salah satunya itu ganti nama MPLS. PLS kalau di peraturan kementerian. Daring juga, jadi isinya pelatihan motivasi dan mengenalkan sekilas tentang sekolah. Kelas 7 motivasi belajar, motivasi menghafal Quran, pembiasaan Islami. 3 menu ini Islami. Pengenalan berarti itu ya. Pengenalan kegiatan asrama tapi nanti di rumah. Kemarin judulnya agar rumah itu serasa pondok. Agar rumah itu serasa menarik nih. Gimana? Jadi pembiasaan pondok dibawa ke rumah. Nah, itu nanti evaluasinya gimana sama monitornya? Kalau di sini kan ada ustadz, ada wali asrama itu ya. Nah, itu gimana? Secara roster atau jadwal kita komunikasi dengan orang tua nih sudah selesai kemarin di hari Sabtu. Hari Sabtu parenting dan orang tua kita menghadirkan Pak Cahyadi untuk membuka gitu ya. Kemudian dari roster itu atau jadwal harian itu ya dimungkinkan akan banyak adaptasi orang tua juga anak juga kondisi rumah. Ya mungkin tidak 100% tidak masalah. Yang penting ruhnya itu ada. Misalnya kita menyebutnya ada standar pagi, standar siang, standar malam. Standar pagi, tahajud, subuh, tahfiz, kemudian mandi, sarapan, sampai duha dan sekolah. Kalau untuk orang tua wali santri sendiri gimana dengan ini? Sebagian besar sebenarnya semangat untuk ya pokoknya membentuk lingkungan di rumah itu serasa pesantren. Bukan pesantren mengubah rumah jadi pesantren, tapi agar pembiasaan Islami anak-anak dan juga orang tua itu terbentuk. Gitu ya. Artinya ketika nanti anak ke sekolah yang real kesini itu mereka udah ada kaget gitu ya. Itu salah satunya. Tapi yang paling penting sebenarnya pembiasaan Islami itu kan tidak hanya di pondok ya. Harapannya di rumah, nanti di masyarakat. Respon orang tua sebagian besar sebenarnya mendukung. Sebagian yang bertanya, "Ustaz, gimana nih kalau saya dua-duanya juga bekerja gitu kan?" Dan itu tidak sedikit. Nah, evaluasinya nanti sinerginya ya dengan wali asrama tetap. Jadi wali asrama itu dari mulai asar ya sampai nanti 9:30. Kalau biasanya di sini kan membangunkan santri. Nah ini secara daring tuh membangunkan santri. Ya, programnya. Walaupun tidak maksimal seperti di sini ya harapannya tetap yang nggak bangun tepat waktu subuh di subuh call, nanti pekanan ada tahajud call gitu ya. Oke, itu untuk kelas 7. Kalau untuk kelas 8 dan 9 kan mereka udah terbiasa di sini ya. Secara umum pembiasaan Islami tidak ada yang berubah karena dari April April, Mei, Juni itu mereka sudah ada program itu. Kita menyebutnya AY, singkatan dari Mutabah Amal Yaumi, amal harian atau roster harian. Evaluasi gitu lah ya. Itu wali asrama yang kemarin hanya mereka laporan. Nah, untuk semester ini kelas 8 dan 9 ditingkatkan. Mana yang tidak melaksanakan nanti di konseling di apa ya ibaratnya ya. Bukan ditagih sih, apa sih kesulitannya gitu. Kalau nanti sampai mentok memang nggak bisa, dibutuhkan home visit, insya Allah satu saja siap. Kecuali yang rumahnya sudah luar provinsi gitu ya. Oke, berarti itu secara global daring yang dilakukan seperti itu ya. Insya Allah. Ini berarti MPLS sampai hari apa ini? Hanya satu hari. Satu hari ini. Bentuknya Daring. Kalau besok? Kalau besok sudah mulai KBM. Sore ini sudah mulai KBM tahfiz. Sore sudah. Tahfiznya sudah mulai KBM. Oke, itu daring ya. Nah, sekarang itu kan daring ya. Nanti kan harapannya kita menuju untuk sekolah yang real, anak-anak datang ke sini belajar langsung dengan murid. Karena kan di pondok itu kan salah satu bentuk kayak tadi pembiasaan karakter siswa yang Islami seperti itu. Nah, menuju situ di masa Covid seperti ini apa yang sudah disiapkan SMPT?
secara sarana prasarana sesuai arahan dari yayasan, dari dinas pendidikan, insya Allah kita udah siapkan. Misalnya contoh penyiapan rasio wastafel misalnya, kemarin masih sangat jauh antara jumlah anak dengan ketersediaan. Berapa rasio real yang mendekati? Kalau real yang mendekati itu satu kelas minimal ya satu wastafel. Satu kelas satu wastafel. Kalau asrama berarti satu kamar ada satu wastafel. Sekarang sudah ya, berarti satu ini kelas satu. Sudah selesai diadakan yang kurang, pengadaan, termasuk juga masjid, termasuk pintu masuk dari gerbang. Penyiapan sapras yang lain ya seperti ini ya, bahan-bahan atau chemical hand sanitizer atau nanti bentuk-bentuk kayak termogan dan sebagainya, insya Allah kita akan tambah sesuai dengan rasio itu. Bukan hanya program, insya Allah ini sedang proses ya, pembelian sudah, pengadaan sudah. Insya Allah. Itu ketika di sini untuk ini protokoler menjelang mereka masuk pra itu ada enggak itu Ustaz? Mulai hari ini sesuai juga arahnya yayasan juga, contohnya misal sholat ya, secara dokumen sudah dibuat sih insya Allah, protokol yang sesuai dengan arahan sesuai kesehatan gitu ya. Sholat ada jarak misalnya, walaupun itu masih banyak secara dokumen udah kita siapkan ini. Kemudian pembelajaran di kelas, pembelajaran nanti tatap muka itu prosedurnya seperti apa sudah kita siapkan. Sebenarnya tidak beda jauh dengan protokol kesehatan di pesantren sebagaimana yang sudah banyak diterbitkan ya di provinsi lain atau mungkin juga provinsi Jawa Tengah sendiri. Atau SKB 4 Menteri yang tentang pendidikan di masa Covid ini, tentang pesantren atau tentang sekolah berasrama pun di situ sudah cukup rigid, walaupun masih secara umum. Nanti kita sesuaikan. Sudah diudah-adik oleh teman-teman tim asrama, insya Allah sudah disiapkan. Berarti nanti menjelang masuk ini SMPT akan memberlakukan rapid juga untuk siswa. Ada 2 pilihan kemarin di tim penyiapan kedatangan atau check-in santri itu. Yang pertama cukup dengan surat keterangan kesehatan. Benar-benar ke puskesmas atau dokter ya, tapi memang hanya cukup kesehatan. Yang kedua dengan surat keterangan tadi lolos dari rapid test. 2 ini belum diputuskan. Kita rencananya 6 September ya, hari Ahad itu kedatangan santri kelas 7 dulu. Kelas 7 dulu. Dan mendekati ini kan masih Juli, nanti mendekati baru kita bahas lagi itu. Karena kan mengingat SMP itu kan baik siswa maupun gurunya kan banyak dari luar kota. Nah, ada juga yang berasal dari yang masih zona merah gitu ya, Semarang, Magelang gitu kan ya, itu kan ada. Nah, itu kan mungkin lebih ketat atau gimana ya Ustaz? Kemarin kita mendata yang luar provinsi dulu. Luar provinsi itu ada 25 anak kira-kira. 25 anak. Dan ada yang dari Jakarta juga kan, masih di zona merah itu beberapa anak ada. Tapi secara jumlah itu sebenarnya tidak banyak. Hampir ya 75% atau 60 sampai 75% itu santri ABSP itu Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Sekaris Denan Pekalongan lah, sama Batang, Pemalang itu paling banyak. Yang luar pulau ada 1-2, misalnya NTT, kemudian Kalimantan misalnya, tapi itu tidak banyak. Kalaupun nanti sementara dengan prosedur yang ketat, kita tetap melayani dari dulu untuk yang jauh atau zona merah itu, yang misal nanti diputuskan berangkat atau check-in ke pesantren, ya yang ini yang sudah aman, zona hijau lah paling tidak, atau zona kuning yang dibolehkan untuk masuk. Itu untuk protokoler siswanya. Sekarang untuk guru nih Ustaz, ada enggak khusus? Karena kan guru kumpul nih di sini. Sekarang kalau guru tidak jauh beda sebenarnya. Tapi ibaratnya ya, kalau sudah kemudian kita sehat, kadang merasa sudahlah bismillah, kita sehat. Contoh yang pertama, setiap pagi masuk ya, semua di termogan dan kita arahkan untuk sebelum pinjam cuci tangan di wastafel, cuci tangan walaupun tidak pakai hand sanitizer. Di depan ada wastafel di dekat pos itu memang tidak langsung untuk pegawai sebenarnya. Pegawai begitu mau presensi baru langsung cuci tangan, arahnya begitu. Insya Allah itu sudah terlaksana sejak protokol ini dijalankan. Kalau yang lebihnya misalnya identifikasi yang sehat dan yang sakit, kita sudah arahkan. Pokoknya yang sakit
sakit yang ada gejala-gejala mirip sakit COVID gitu ya, gejala identifikasi COVID, maka kita arahkan untuk tidak berangkat. Ya, oke. Kalaupun masih mungkin WFH atau karena pembelajaran juga daring, ya nanti pembelajaran daring nggak masalah. Oh gitu. Oke. Berarti kan kalau untuk guru di sini mungkin bisa dikondisikan gitu ya. Nah, bisa. kalau protokoler guru misalkan ketika dia di rumah gitu. Karena kan yang bahaya kan sekarang memang OTG, orang tanpa gejala gitu ya. Apakah ada sistem tersendiri dari sekolahan untuk memantau ini ustaz-ustaznya ini? Arahan sudah kita sampaikan, beberapa guru, beberapa ustadzah laporan iya, misalnya Ustaz, kemarin saya dari Semarang, dari Semarang, gimana nih? Nah, kita beri arahan, berinteraksi dengan, contohnya di keramaian tidak, yang kedua berinteraksi dengan orang terdampak, identifikasi ini atau tidak dan sebagainya. Kalau itu semuanya beres tidak atau aman dan dia sehat, ya cukup dengan dia tetap memakai protokol kesehatan, kita anjurkan berangkat. Maksudnya di sini tetap bermasker, sering cuci tangan, itu jaga jarak, itu kita anjurkan berangkat. Tapi kalau ternyata di luar sana berinteraksi dengan di keramaian, kemudian berinteraksi dengan misal pasien atau yang yang ODP istilahnya atau PDP, maka anjurannya adalah untuk istirahat dulu di rumah, kemudian WFH. Contohnya ini ada pegawai baru dari Bali rencana luar Jawa. Karena luar Jawa dan Bali itu kan termasuk ininya internasional ya, mobilnya lalu lintas semua orangnya itu. Maka kita arahkan untuk sementara di rumah dulu gitu. Tapi kalau misal Tegal gitu, kita masih untuk terakhir artinya kan semua sudah disiapkan ketika nanti mungkin sudah masuk, sudah siap lah, walaupun pandemi ini misalkan masih belum selesai, kita sudah siap. Nah, kemungkinan terburuk seandainya nanti sudah jalan dan ada yang terkena, apa yang dilakukan sekolah? Yang akan dilakukan oleh pesantren sebagaimana yang nanti dituangkan di prosedur itu. Contohnya tergejala dulu flu atau sakit ini, kita tidak akan menunggu lama di sini. Tentu kerjasama dengan gugus COVID, misalnya puskesmas atau gugus COVID tingkat kota itu sudah kita lakukan. Kemarin sudah silaturahim dengan bersama yayasan ke gugus COVID, dan diputuskan belum diizinkan untuk masuk nih santri. Salah satunya nanti akan kita bangun juga ketika santri masuk, maka dukungan dari tim kesehatan medis di Pekalongan ini kita jalin. Pokoknya kita nggak akan menunggu lama. Pokoknya kalau ada yang sakit, tidak nunggu lama, ada ruang isolasi yang sudah kita siapkan. Sudah siapkan ruang isolasi. Sudah satu ruang. Kalau UKS biasa kan berapa? Hanya satu orang. Oh, satu orang memang ya. Kalau yang isolasinya satu orang. Satu dengan yang mungkin satu ruangan tapi sekat berapa kamar gitu. Kamarnya cuma satu. Satunya untuk periksa. Iya. Kalau itu sudah langsung, intinya kita nggak nunggu lama di sini. Gitu. Isolasinya kita langsung arahkan keluar. Bukan keluar kemudian di rumah sakit, tapi kita hubungi orang tuanya. Ini akan bagaimana kan tanggung jawab orang tua. Kalau tim medis sendiri yang di SMPT ini ada berapa ya? Ada dua. Alhamdulillah ini tahun ini ada petugas UKS atau perawat yang ikhwan, yang laki-laki. Kalau yang kemarin kan hanya yang putri, perempuan ya. Ini sudah ada satu putri, satu putra. Dari rasio santri insya Allah masih bisa tertangani. Dan alhamdulillah juga dekat dengan puskesmas yang 24 jam. Jadi puskesmas Sukoharjo itu 24 jam. Insya Allah masih bisa tertangani. Oke, saat mungkin harapannya ke depan seperti apa? Tentu kita berharap santri segera masuk, bukan karena PJJ atau daring ini susah, tetapi pembiasaan Islami, kemudian pembentukan karakter santri di rumah, kemudian orang tua yang dua-duanya misalnya agak susah, agak sulit untuk mendampingi, ini menjadi kendala. Laki-laki santri anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP itu kan masa-masa yang butuh pendampingan lebih menurut saya. Masa-masa yang bisa jadi itu masa yang menentukan. Walaupun ini PJJ, semoga tetap seperti yang direncanakan, tetap terkendali di rumah, tetap sesuai dengan arahan pesantren.
kerjasama orang tua dan pesantren tetap terjalin. Kalau nanti masuk, harapannya juga orang tua saat persiapan masuk mematuhi prosedur yang kami tentukan. Misalnya isolasi dulu 14 hari santri ya, 14 hari sebelum masuk. Kemudian misal ada surat pernyataan orang tua, itu juga harus siap. Jadi kita berdasar itu, maka harapannya orang tua juga mendukung itu, sehingga nanti saat di sini ada sesuatu langsung bisa tangan. Kira-kira gitu. Oke, makasih Ustaz tadi Sama-sama. waktunya. Oke, berarti peran orang tua sangat penting di sini. Kebiasaan Islami dapat diterapkan dimanapun, tergantung bagaimana orang tua mendampingi anak. Oke, cukup dari saya. Saya Miftah Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.